Jadi sebenarnya kan kita ngomongin authentic you gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih yang maksudnya the idea of you or a person gitu? Kita sebagai manusia, everyone pasti tahu juga bahwa kita ada body, ada mind, dan ada spirit. Karena body, mind, and spirit ini harus menjadi satu kesatuan dalam menjadi fondasi dari ekspresi kita sebagai manusia, sebagai human being. Nah, apa yang terjadi saat ini, kalau tadi the authentic you, pertanyaan tentang true self itu menjadi mengemuka karena banyak sekali. Halo semua, how are you guys doing? Selamat datang untuk di podcast pertama kali ini yang berjudul The Authentic You, sesuai display yang dibuat secara mendadak ini. Nah, di Authentic You, di episode ini, mungkin kalian bertanya-tanya kayak, episode podcast ini tentang apa sih gitu. Di podcast ini, kita akan lebih membahas lebih dalam apa artinya menjadi diri kalian yang paling authentic. Hence, the subtitle is called A Discussion on How to Find the True Self. Jadi di sini kita bakal bahas kayak apa itu menjadi authentic, apa sih the concept of self itu kayak, atau true self atau identitas kita tuh harusnya gimana sih, dan sebagainya. Nah, di sini co-host saya kebetulan ada Bapak Arif Samil, yaitu Bapak saya sendiri yang akan menjadi expert juga dan menjadi co-host dari podcast ini. Jadi ini kayak conversation dua arah ya. Dan obviously my dad being in the baby boomer generation and I myself a millennial born in 95. Jadi di sini kita membahas ini tuh dari dua kacamata pandangan generasi yang berbeda dan tentunya pengalaman hidup yang berbeda kan. Jadi sebuah diskusi lah bisa dibilang. Halo Bapak, mungkin Halo, bisa Nida. introduce diri sendiri. Halo Nen, jadi kita mindahin father and daughter discussion dari meja makan nih ceritanya. Iya betul. Oke, Kira-kira. fine, Ini good. bisa jadi meja makan juga sih sebenarnya. Iya, tapi nggak ada makanan ini gimana? Iya. Oke, selamat siang, sore ini sekarang buat teman-teman sekalian. Saya perkenalkan aku sebagai yang pasti ayahnya Ninda. Sehari-hari aku bekerja sebagai work-life Enneagram coach. Dan aku sangat tertarik kepada kemanusiaan, humanity dengan segala perilaku dan ciri-cirinya. Dan sekarang meja makan dipindah ke studio kita dan selalu pembicaraan yang hot ini setelah lama kita absen ya Nin ya. Dulu kita terakhir di Spotify, mungkin teman-teman bisa pernah lihat. Kita akan bicara tentang berbagai fenomena saat ini, zaman ini, generasi ini. Yang sekarang judulnya mungkin ada Authentic You. Nah, gimana kita membahas Authentic You? Aku serain sama Ninda. Oke, Ya, go for it, man. Jadi ini kayak sebenarnya percakapan yang sering kita lakukan ya, maksudnya di meja makan, di mobil segala macem. Dan terus kita pindahin ke sini biar kita juga bisa diskusi sama teman-teman dan ya kalian-kalian semua di sana lah, siapa tahu ada yang relate juga kan. Terus mungkin sedikit introduction about Bapak. Coba lagi tadi introduction lagi, Bapak ngapain aja gitu sebagai coach. Dulu kenapa bisa jadi coach? Nah, karena Bapak saya ini expert, kalau saya kan tidak expert kan. So he needs to say his credentials, no? Oke. Jadi kenapa aku jadi coach, aku ceritain ya. Dan itu juga pasti ada kaitannya dengan salah satu juga membesarkan my daughter. This is a father-daughter chatting, a father-daughter experience, and also a father-daughter sharing yang selalu kita lakukan sehari-hari dari mulai berapa belas tahun yang lalu. Nah, basically aku nih sebagai seorang engineer sebenarnya. Tapi satu saat aku waktu ngambil kuliah bisnis, di situ aku belajar tentang quality management, di mana di sana unsur manusia sangat ditekankan. Dan kebetulan dosen gue orang Jepang itu waktu itu ya, dia sangat fasih berbicara tentang peran manusia. Ya, kita tahu kalau orang Jepang itu kan gokil banget ya soal quality ya. Nah di situ aku mulai keracunan, dan pada saat itu mungkin aku udah mulai punya Ninda gitu ya, walaupun mungkin kamu SD atau SMP gitu menjelang SMA, dan semakin menarik bahwa bahasan-bahasan tentang manusia, tentang keluarga, tentang sampai dengan the future of human being lah, kurang lebih seperti itu, menjadikan aku ya udah serius aja di situ.
ya. Dan kemudian aku topping up dengan belajar applied psychologist, certification dan sebagainya. Jadilah aku seorang work life enneagram, atau kadang-kadang juga disebut juga emotional quotient coach. Nah, kurang lebih gitu nih. Jadi very qualified ya guys. I'm just kidding. Anyways, itu dari Bapak. Kalau dari aku sendiri, I'm not gonna get into details karena obviously tidak se-achievement Bapak. Namun, I've lived many different lives karena dulu juga belajar desain juga ya, design engineering, more or less the same. Terus have worked many jobs in the creative industry, di retail, and then moving on ke business and management, and then work in the tech industry. So India pernah have different lives in my life sih. Jadi kayak there's so many questions karena dari hal tersebut. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk aja ya. Nah, di sini sebenarnya aku udah nyiapin kira-kira 10 pertanyaan. Wih, banyak gitu juga. kan, yang kita mencangkup semuanya tentang the being you above the noise. All noise tuh maksudnya kayak external factor, internal factor yang membuat diri kalian tidak menjadi jati diri kalian yang sesungguhnya, let's say. Nah, nanti dari 10 pertanyaan ini kita juga ada break the flow di tengah-tengah. Tim produksi nyiapin kayak beberapa video yang supposedly very relatable to the masa kini, dan nanti kita akan react dari sisi Bapak dan dari sisi aku juga gitu. So are you ready for the questions? Yes, let's go Okay. for it. Oke nih, sekarang kita pertanyaan pertama ya untuk membuka. Jadi sebenarnya kan kita ngomongin authentic you gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih yang maksudnya the idea of you or a person gitu? Kayak kita kan suka ngomongin kayak ya you and me, identitas, the self, ego gitu kan. Sebenarnya tuh apa sih kalau kita ngelihat secara objektif gitu? Oke. Ya. Aku barangkali kalau secara teoritis banyak sekali pendekatan-pendekatan untuk membahas siapa sih dirimu sejati, dirimu, egomu. Apakah itu dari psychology, spiritual psychology, but this time I like to mention sesuatu yang mungkin masih agak baru ya, agak asing. Tapi buat aku dan juga selama aku berhubungan dengan komunitas, clients, dan juga you guys and your friends, kan? You guys maksudnya millennial Gen Z guys. You guys Yeah. and your friends, itu kayaknya jadi menarik. Oke. Kalau kita sebagai manusia atau Homo sapiens gitu ya, aku melihatnya ada 3 sisi yang nggak boleh tertinggal salah satunya. Dan sekarang kenapa aku mention ini ke permukaan, spill masalah ini, karena seringkali di lapangan ada satu sisi yang terlupakan, ada sisi lain yang sangat didorong. Kita sebagai manusia, everyone pasti tahu juga bahwa kita ada body, ada mind, dan ada spirit. Oke. No kidding. Ini nggak cuma basa-basi jadi jargon, karena body, mind, and spirit ini harus menjadi satu kesatuan dalam menjadi fondasi dari ekspresi kita sebagai manusia, sebagai human being. Nah, apa yang terjadi saat ini, kalau tadi the authentic you, pertanyaan tentang true self itu menjadi mengemuka karena banyak sekali kejadiannya bahwa terutama di zaman ini, tapi nanti kita lihat sejarah juga mengatakan demikian, bahwa kita hanya bertumpu pada body and mind. Gitu loh. Nah, body and mind, oke, kamu banyak sekali sesi-sesi untuk memperbaiki body, memaintain body, apakah masuk gym, nutrisi, dan semuanya, and it's all good. Gitu, kalau menurut aku tuh penting tuh, kan. Kemudian your mind, apalagi sekarang mind, kan. Dengan advancement of technology gitu kan, waduh, kita berpacu dengan teknologi, berpacu dengan sesuatu yang baru, berpacu dengan cara kerja baru, new objective, itu kayak kencang banget. But then the true you menjadi masalah karena kita lupa our spirit self. Nah, spirit self maupun body mind, the body and mind ini kalau di dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai satu human being secara utuh. Okay? Nah, human beingness ini kalau pincang, kita kehilangan the true you. Oke ya. Nah, singkat kata gini, kalau kita body and mind ini kita bicara tentang science, kita bicara sintesa, analytical, logical, gitu kan. 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu kan. Semua berurutan sistematik.
Tapi di dalam kita membahas ciri kita sebagai makhluk spirit, nah di sanalah ada imajinasi, ada kita empati, ada simpati kita, kemudian bagaimana kita exploring the unknown, itu dorongan-dorongan itu ada di sisi spirit kita. Nah, kalau sekarang di zaman sekarang ini seringkali kita didorong, what you see is what you get. Jadi body mind-nya itu dihajar sampai satu saat, gue siapa ya? Ya gue ngerjain ini, ya gue dapet apa? Misalnya gue dapet duit gitu ya, gue dapet ini. Tapi ada sesuatu missing void yang buat kita gundah gitu. Kayak ada yang kurang gitu. Ada yang kurang gitu. Nah, ini intronya ya. Kalau kenapa the true self jadi topik menarik ya. Kalau zaman sekarang orang mulai mempertanyakan itu, dan sebetulnya nggak ada cerita apa Gen Z baby boomer, apa nih Gen Z Gen Z baby boomer, milenial, Gen X, Gen Y, pasti pernah mempertanyakan itu. Jadi nggak harus pada early age, mungkin ya baru setelah dia usia 50 boleh, gue ngapain sih ya gitu. Nah, itu yang menjadi basis daripada true self atau authentic you, jadi pertanyaan besar. Ya Gitu. ini kenapa kayak makanya orang sering lagi nonton film yang nyentuh terus nangis gitu ya, atau kayak ada sesuatu yang tersentuh tapi di dalam ternyata kan. Betul. Kayak aku merasakan experience ini kalau nonton konser sih sebenarnya. Konser apa dulu? Konser Korea ya deh. Konser Coldplay juga keren loh. Iya, Taylor Swift juga kemarin sih. Oke. Kayaknya berarti itu sesuatu yang ada di dalam banget gitu kali ya, Banget. bisa dibilang. Dan sebenarnya the idea of self itu harus mencakup tiga-tiganya. Makanya kalau ada yang nggak balance rasanya kayak kurang gitu ya. Nah itu kan kita udah masuk ke the idea of self-nya tuh, yang berarti tadi mind, body, and soul, soul and spirit ya. Jadi semua tiga harus kayak balance nih. Nah terus kan kita technically kita lahir dengan itu tuh, udah ada badan, udah pikiran, ada jiwa juga. Nah terus along the way itu sebenarnya apa sih kayak secara briefly gitu, apa yang membentuk kita akhirnya jadi manusia, jadi kita sekarang gitu kepribadian. Karena kan pas kita lahir kan ibaratnya ya, meskipun ya lahirnya kondisinya beda-beda, tapi kan kitanya masih nol tuh. Terus apa sih yang akhirnya memkontribusi akhirnya kita jadi aku Ninda Bapak gitu. Oh, itu proses panjang nih ya. Proses panjang. Nanti aku sedikit kasih ilustrasi pengalaman aku dengan observing kamu ya, gitu ya. Jadi ini proses yang membentuk kepribadian kita, the true self itu juga terpengaruh di sana. Sebetulnya yang banyak dibahas waktu lahir, dibesarkan orang tua, kemudian pengaruh dari peer faktor teman-teman di sekolah, guru, pendidikan, teman-teman di luar, di lingkungan sosial, itu mempengaruhi. Kemudian nanti ada juga ditambahkan dengan faktor genetik ya. Walaupun sekarang genetic determination itu udah menurun persentasenya untuk mempengaruhi, mendominasi akan seperti apa kita, gitu ya. Tapi again, aku ingin ingatkan ini setelah lahir kan, tapi jangan lupa loh, gitu, prenatal, gitu kan. Nah, prenatal ini aku sebelum masih dalam kandungan. In conception gitu. In conception dalam proses 9 bulan 10 hari gitu ya, itu juga penting perhatiin. Nah, aku spill aja nih sedikit ya, Nda ya. Bocoran, ingat nggak di diary kamu waktu mama bikin diary nyatet bahwa kamu di kandungan kakinya suka nendang-nendang, gitu. Iya. Ya kan? Nah, kakinya suka nendang-nendang. Kalau lapar kakinya nendang gitu ya, atau kalau nggak dia lagi bangun dia kakinya nendang. Terus waktu setelah lahir kamu jalan nggak pakai merangkak dulu kan? Oh iya, itu ingat nggak? sih. Tapi itu aku dan adikku juga, kita berdua juga. Jadi intinya skip completely merangkak. Jadi di situ aja menunjukkan ada pengaruh itu setelah SMP, SMA, SD, kamu kan sangat keen untuk kamu jadi balerina, nari, terus kamu bikin ekskul, dance. Nah, kakinya, motoriknya tuh luar biasa gitu kan. Nah, itu ada dari ketahuan waktu dari kandungan. Jadi kalau tadi tanya pembentukan kepribadian kita secara utuh tadi, itu ada dari mana? Dari masa kandungan, lahir, parentingnya seperti apa, kemudian masuk sekolah nih, nah, teman-temannya seperti apa, gurunya seperti apa, kemudian bergaul teman-teman di luar sekolah, itu juga peer faktornya juga seperti apa. Nah, kemudian dari dalam dirinya juga ada dorongan untuk
gue pengen tahu apa sih, gue pengen explore apa sih. Nah itu aku ngalamin kamu dan adik tuh. Jadi diary-nya dari mulai kandungan tuh kocak kan. Iya. Jadi kalau kayak ibarat mainan tuh kayak ada add-on gitu ya. Yes. Oke. Nah kan jadi sebenarnya banyak banget. Itu kan berarti perjalanan panjang ya. Berarti banyak banget dan kadang-kadang itu bisa jadi yang membentuk diri kita jadi sejatinya. Tapi kadang juga mendistract kita juga dong berarti kan. Bisa. Nah terus kalau misalnya kayak gitu tuh sebenarnya di dunia yang ideal, kayak sebenarnya ada nggak sih formula yang emang harusnya tuh bisa bikin kita tuh balance gitu? Sebenarnya ada. Nah, tapi juga itu tadi work-life balance, kalau kita kaitan dengan body, mind, spirit itu, apakah kita cukup memberi waktu untuk nurturing the three of it? Ya. Mind, udah deh lo belajar, kerja profesional. Terus body, nanti kamu ikut apa, whatever, yoga, pilates, apapun gitu kan. Tapi the spirit, apakah itu sesuatu yang di-nurture? Nah, aku kasih catatan khusus ya, nurturing spirit ini sebetulnya